Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video ini kita akan belajar matematika bab lingkaran. Video ini merupakan video bagian pertama yang akan membahas tentang mengenal lingkaran, khususnya unsur-unsur lingkaran. Nah, langsung kita mulai yuk belajarnya. Lingkaran. Tentunya semua sudah paham ya bentuk lingkaran. Apakah sih itu lingkaran? Lingkaran merupakan himpunan semua titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud di sini tentunya titik pusat ya. Kalau di gambar ini yaitu titik O. Lingkaran juga dapat diartikan sebagai kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Kurva itu apa? Kurva itu merupakan garis yang melengkung. Makanya, lingkaran dinamakan kurva tertutup. Nah, untuk penamaan lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Misalkan, nama dari gambar lingkaran berikut adalah lingkaran O. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 7 unsur yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Contohnya di sini ada lingkaran yang titik pusatnya adalah titik O dan ada titik A yang berada di tepi lingkaran. Nah, garis dari O ke A inilah yang disebut dengan jari-jari. Unsur yang kedua adalah diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan titik di tepi lingkaran ke tepi yang lain, tapi harus melewati titik pusat. Diameter disimbolkan dengan huruf D kecil. Misalnya titik A dan titik B ini adalah titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, garis yang menghubungkan dari A ke B ini disebut diameter. Tapi ingat ya, diameter itu harus melewati titik pusat. Oh iya, kalau kita perhatikan baik-baik, jari-jari kan yang ini, terus diameter yang ini. Kalau kita perhatikan, ukuran panjang diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Sedangkan panjang jari-jari setengahnya diameter. Semoga bisa dipahami ya. Unsur yang ketiga adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Kalau digambar kurang lebih seperti ini. Busur terdiri dari 2 jenis, yaitu ada busur mayor dan ada busur minor. Busur mayor artinya busur yang besar, tepatnya busur yang ukurannya lebih dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan busur mayor itu contohnya yang warna merah ini ya. Sedangkan busur minor berarti kebalikannya, yaitu busur yang kecil atau besarnya kurang dari setengah lingkaran. Kalau digambarkan yang warna kuning ini. Nah, kalau di soal itu tidak disebutkan mayor atau minornya, berarti yang dimaksud adalah busur minor. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Supaya kalian lebih paham, coba perhatikan lingkaran berikut. Misalkan ada titik A dan titik B pada tepi lingkarannya. Berarti busur AB yang warna kuning ini. Nah, tali busur AB yang mana? Tali busur AB adalah garis lurus yang menghubungkan titik A ke B ini. Paham ya bedanya busur dan tali busur? Kalau busur yang melengkung, nah kalau tali busur yang garis lurusnya. Coba kita perhatikan lagi. Kalau busurnya setengah lingkaran seperti dari P ke Q, maka tali busurnya sama dengan diameter kan? Nah, di antara semua tali busur yang ada dalam lingkaran, diameter ini merupakan tali busur yang terpanjang. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi, unsur yang kelima adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran
dengan tali busur secara tegak lurus. Pada gambar lingkaran ini, titik pusatnya kan titik O. Misal ada titik A dan titik B, maka tali busur AB kan yang warna hijau ini ya. Nah, apotemanya garis yang ini, yang warnanya merah, yang menghubungkan titik pusat ke tali busurnya, dan diberi simbol siku-siku karena apotema wajib tegak lurus. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi, unsur yang keenam adalah juring. Kalau tadi kita bahas garis, untuk unsur lingkaran ke-6 dan ke-7 kita akan membahas unsur dalam bentuk daerah atau luasan. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Supaya kalian paham, mari kita lihat gambar lingkaran ini. Misalkan jari-jarinya OA dan OB. Nah, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari ini disebut dengan juring. Yang diarsir warna merah ini ya, ini merupakan juring AOB. Sebenarnya juring itu juga ada 2 jenis, ada juring mayor dan ada juring minor. Nah, yang diarsir merah ini disebut dengan juring minor, sedangkan juring mayornya daerah yang tidak diarsir atau yang berwarna putih ini. Sama seperti busur, kalau di soal tidak disebutkan mayor atau minornya, berarti yang dimaksud adalah juring minor atau juring kecilnya. Unsur terakhir adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Supaya lebih paham, mari perhatikan gambar lingkaran berikut. Misalkan ada busur AB, tali busurnya kan garis ini. Nah, temberengnya adalah daerah yang dibatasi busur AB dan tali busur AB ini, atau daerah yang diarsir warna merah ini ya. Hampir sama dengan juring, tembereng itu juga ada 2 tipe. Ada tembereng mayor dan ada tembereng minor. Daerah arsiran warna merah ini disebut dengan tembereng minor, sedangkan tembereng mayornya adalah daerah yang tidak diarsir atau yang berwarna putih ini. Kalau tidak disebutkan mayor atau minornya, berarti yang dimaksud adalah tembereng minor atau tembereng yang kecil. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, sekarang mari kita terapkan apa yang telah kita pelajari tentang unsur-unsur lingkaran tadi untuk menyelesaikan soal berikut ini. Soalnya adalah isilah titik-titik berdasarkan gambar lingkaran di bawah ini. Kita bahas yuk. Nomor 1, titik O disebut dengan titik-titik. Nah, tentunya dari materi yang telah kita pelajari, titik O ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Lanjut nomor 2. Garis AB disebut dengan titik-titik. Garis AB merupakan garis yang menghubungkan 2 titik di tepi lingkaran dan melewati titik pusat. Maka garis AB ini tentunya disebut dengan diameter ya. Soal nomor 3. Garis OD disebut dengan. Kalau kita perhatikan, garis OD ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus, sesuai dengan simbol di gambarnya. Berarti garis OD ini disebut dengan apotema. Nomor 4. Garis OA disebut dengan. Garis OA merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik di tepi lingkaran. Maka garis OA ini pastinya merupakan jari-jari ya. Lanjut nomor 5. Daerah arsiran BOC disebut titik-titik. Nah, daerah ini merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan suatu busur. Berarti unsur yang dimaksud adalah juring. Terakhir, soal nomor 6. Daerah yang berwarna kuning disebut dengan. Nah, daerah yang berwarna kuning ini merupakan daerah
yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Maka daerah ini disebut dengan lembereng ya. Gimana? Mudah kan? Sekian video pembelajaran kita kali ini tentang unsur-unsur lingkaran. Semoga bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat belajar. Sampai bertemu di video bagian kedua yang akan membahas tentang sudut keliling dan sudut pusat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.